Aku pertama kali melihatnya di bengkel. Namanya Arman. Wajahnya tenang, tangannya cekatan, dan dari caranya berbicara, aku yakin dia pria yang bisa aku percaya. Kami bertemu lagi secara tak sengaja. Dia membantu membawakan belanjaanku. Senyumnya tulus, suaranya dalam. Aku mulai penasaran. Siapa sebenarnya Arman? Setiap sore, kami duduk di warung kecil dekat rumahku. Arman bukan pria yang banyak bicara, tapi saat dia menatapku, rasanya dunia jadi tenang. Selama 2 tahun, kami pacaran seperti pasangan pada umumnya. Jalan bareng, naik motor berdua, makan di pinggir jalan. Aku merasa aku milik dia dan dia milik aku. Aku pernah ajak dia berenang, tapi dia menolak, bahkan marah. Waktu itu, aku pikir dia cuma minder dengan tubuhnya. Aku gak pernah bayangkan, alasannya ternyata jauh lebih dalam. Di depan warung favorit kami, dia melamarku. Jantungku berdebar. Aku menangis. Aku yakin dialah lelaki yang akan menjadi suamiku. Ternyata aku salah. Kami menikah sederhana, tapi bagiku itu hari paling bahagia. Aku berdiri di samping pria yang aku cintai, dan aku merasa lengkap. Malam itu, dia hanya duduk berdiam di pinggir ranjang, berkeringat, ketakutan. Aku mencoba mendekat, tapi dia menjauh. Aku tak mengerti. Apa aku melakukan kesalahan? Hari demi hari berlalu. Aku mulai mencoret tanggal di kalender. 1 bulan, 2 bulan. Tak pernah sekalipun dia menyentuhku sebagai suami. Suatu pagi, aku melihat pembalut bekas di tempat sampah. Tapi itu bukan milikku. Dan hanya ada kami berdua di rumah ini. Aku menemukan catatan di ponselnya. Sebuah pengakuan yang tak pernah ditujukan untukku. Tiba-tiba, semuanya runtuh. Aku menanyainya malam itu. Dia menangis. Dan akhirnya, dia berkata, "Aku bukan pria, Sinta." Dunia seolah berhenti. Suaraku tercekat. Kenangan-kenangan kami berputar di kepalaku. Tawa kami, pelukan-pelukan kecil, ucapan sayang yang dulu
Aku kira jujur. Aku merasa dibodohi. Kabar itu menyebar seperti api. Tetangga mulai berbisik. Orang-orang mulai menunjuk dan tertawa. Aku malu. Tapi lebih dari itu, aku hancur. Orang tuaku marah besar. Mereka merasa aku mempermalukan keluarga. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Aku pun tak tahu harus marah pada siapa. Suatu pagi, dia menghilang. Tak ada jejak, hanya selembar surat dan baju yang biasa dia pakai. Aku menatap kasurnya yang kosong, lalu menangis sendirian. Entah di mana dia sekarang. Mungkin sedang berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, dan menyesal. Atau mungkin tidak. Aku sering berdiri di jendela, menatap hujan turun, menggenggam cincin pernikahan yang tak pernah benar-benar berarti. Foto itu sekarang ngeretak. Wajah kami berdua masih ada di sana. Tapi apa yang kami jalani bukan pernikahan, bukan cinta, tapi kebohongan. Aku menikahi seseorang yang bahkan bukan dirinya sendiri. Dan sekarang aku tinggal sendiri dalam rumah yang kosong, dalam hidup yang lebih sunyi dari kematian. Aku menemui seorang ustadz. Kupikir beliau bisa memberiku jawaban. Tapi saat aku bertanya, kalau aku belum pernah disentuh sebagai istri, apakah aku janda? Beliau hanya diam lama, lalu menunduk. Yang paling kuingat hanya tangannya. Arman tak pernah menyentuhku sebagai suami, hanya menggenggam jemariku saat aku menangis. Itu saja, hanya tangan. Aku kok membawa kasus ini ke pengadilan agama. Hakim bertanya hal-hal yang membuatku malu. Tapi aku jawab jujur. Tidak, Yang Mulia, dia tidak pernah menyentuhku sebagai suami. Temanku sendiri bahkan menertawakanku. Jadi, lo belum janda dong, lo masih perawan, katanya sambil tertawa. Aku hanya menatap kosong, ingin menjauh dari dunia. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku pernah jadi istri, tapi tak pernah jadi pasangan. Pernah jadi pengantin, tapi tak pernah jadi kekasih. Lalu, siapa aku? Apakah aku benar-benar janda? Aku pernah menikah, tapi aku tak pernah disentuh sebagai istri. Tak pernah dipeluk sebagai perempuan. Sekarang, aku sendiri. Lalu, menurut kalian,
Apakah aku bisa disebut janda? Ketik pendapatmu di kolom komentar.